Felipe Troser contek strategi Sintayong. Media Korsel beritakan Prakang Siu gantikan Sintayong. Sadil kirim salam perpisahan dengan Sabah. Di grup neraka, jadwal pertandingan Timnas Indonesia U23 Piala Asia telah dirilis. Selengkapnya hanya di Region Champion. Number 1. Jelang Piala Asia 2023, pelatih Timnas Vietnam Felipe Troser contek strategi Sintayong di Timnas Indonesia. Dalam hal ini, juru taktik asal Prancis itu meniru cara Sintayong dengan memilih pemain muda untuk masuk skuad Timnas Vietnam. Piala Asia 2023 sendiri akan dilangsungkan di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Timnas Vietnam segrup dengan Timnas Indonesia, Jepang, dan Irak di grup yang sama. Turnamen bergengsi antar negara Asia 4 tahunan itu. Di antara keempat peserta grup D, Timnas Indonesia berada di posisi paling rendah dari segi ranking FIFA. Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 146 dunia berdasarkan ranking FIFA terkini, sementara Jepang di peringkat 17, Irak 63, dan Vietnam 94. Di atas kertas, Jepang dan Irak lebih diunggulkan menjadi dua tim teratas di grup D daripada Timnas Indonesia dan juga Vietnam, di mana hanya dua tim teratas dari 6 grup plus 4 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Berkaca dari hal itu, antara Vietnam dan juga Indonesia wajib saling mengalahkan jika ingin menjaga asal lolos ke fase gugur. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan melawan Vietnam pada 19 Januari 2024. Menariknya, Felipe Troser dianggap mencontek strategi Sintayong. Dalam pemilihan skuadnya, ex pelatih Timnas Jepang itu meniru cara Sintayong dengan memilih pemain muda untuk skuad Timnas Vietnam. Berdasarkan Transmarket, skuad Timnas Vietnam yang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia rata-rata pemain berusia 25 tahun. Pemain termuda The Golden Star Warrior adalah Din Bang Nguyen, winger kiri berusia 19 tahun. Sementara itu, rata-rata usia pemain Timnas Indonesia pilihan Sintayong pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu 24 tahun, adalah Arkan Fikri, yang menjadi pemain termuda di skuad Timnas Indonesia saat itu dengan usia 18 tahun. Lantas, akankah cara yang dilakukan Felipe Troser dengan meniru Sintayong akan membuahkan hasil manis di Piala Asia 2023? Number 2. Media asal Korea Selatan, MSN Korea, menyebut Prakang Siu bakal segera menggantikan Sintayong di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Jika benar skenario itu terjadi, apakah mantan pelatih Timnas Vietnam tersebut bisa sukses saat menangani Garuda? Saat ini PSSI masih memiliki hubungan yang baik dengan Sintayong. Terbukti PSSI menambah kontrak pelatih asal Korea Selatan itu hingga Juni 2024 mendatang. Padahal awalnya kontrak Sintayong akan berakhir di akhir Desember 2023 ini. PSSI pun masih percaya dengan kinerja Sintayong. Namun pelatih tersebut akan mendapatkan evaluasi kembali usai Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Andai Timnas Indonesia gagal total di Piala Asia 2023, bukan tidak mungkin PSSI akan memutuskan hubungan dengan Sintayong. Sebab sejak kedatangannya pada awal Januari 2020 lalu, Sintayong belum juga memberikan gelar untuk Timnas Indonesia. Sejauh ini Sintayong yang dipertahankan karena sukses meningkatkan peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA serta meloloskan 3 Timnas Indonesia senior U23 dan juga U20 ke Piala Asia. Namun pecinta sepak bola tanah air dan juga PSSI tentu tetap mau gelar juara. Jika nantinya hasil evaluasi membuat Sintayong dipecat, maka PSSI pun dikabarkan bakal menunjuk Prakang Siu. Bahkan menurut MSN Korea, sejatinya PSSI sudah mengajukan penawaran untuk mantan juru taktik Timnas Vietnam tersebut. Pelatih Prakang Siu menerima tawaran yang sangat sulit ditolak. PSSI berencana merekrut pelatih Prakang Siu untuk menggantikan rekan senegaranya Sintayong, bunyi pernyataan MSN Korea, sebagaimana dilansir Soha Senin 18 Desember 2023. Ada informasi mantan pelatih tim Vietnam itu menghadapi kemungkinan menjadi pelatih Timnas Indonesia, tambah artikel yang ditulis oleh jurnalis Korea Selatan Lee Gyeong-so. PSSI pun bersedia menerima sebagian besar keinginan pelatih Prakang Siu. PSSI yakin pelatih Prakang Siu adalah pilihan terbaik untuk membantu timnas Indonesia melaju ke level yang baru. Kini PSSI tinggal menunggu keputusan dari pelatih Prakang Siu. Imbu artikel itu. Bagaimana menurut kalian tentang artikel ini? Tulis pendapatmu. Number 3.
Pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani tulis pesan perpisahan untuk klubnya asal Malaysia yaitu Sabah FC. Akankah salam perpisahan ini menjadi kode dirinya akan meninggalkan Sabah? Sadil mengaku sangat senang telah menjalani musim 2023 bersama Sabah FC. Namun Sabah FC sayangnya tidak mampu keluar menjadi juara karena bertengger di posisi ketiga dengan 54 angka. Terima kasih tahun ketiga saya bersama official Sabah FC. Perjalanan yang luar biasa sampai di tahap akhir Liga musim 2023 ini, kata Sadil dalam postingan Instagram pribadinya. Sadil mengatakan Sabah telah memberikan kesan yang mendalam. Pasalnya setelah 3 tahun bersama di sana, dia telah melalui berbagai proses. Senang bisa berbagi cerita yang luar biasa bersama para penggemar, sahabat, pelatih dan manajemen. Semua saya harap kita bisa pergi lebih jauh lagi, ujar Sadil. Sadil pun memberikan pesan dengan kalimat seakan menandakan perpisahan dengan Sabah FC. Akankah Sadil menemukan pelabuhan baru untuk karirnya? Sampai jumpa di lain waktu. Sukses buat kita semua, ucap Sadil. Sadil sendiri sudah 3 tahun membela Sabah FC. Pemain berusia 24 tahun itu pun telah mencatatkan 51 penampilan dan 14 gol bersama tim tersebut dalam berbagai ajang. Number 4. Konfederasi Sepak Bola AFC telah merilis jadwal lengkap untuk Piala Asia U23 2024 di Qatar pada 15 April sampai 13 Mei 2024, termasuk buat Timnas Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A Piala Asia U23 2024 bersama tuan rumah Timnas Qatar U23, Timnas Australia U23 dan Timnas Yordania U23. Timnas Indonesia U23 akan lebih dulu menantang Qatar U23 dalam matchday pertama grup A di Jassim bin Ahmad Stadium Al Rayyan pada 15 April 2023. 3 hari berselang, tim julukan Garuda Muda itu bakal menghadapi Australia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, dalam partai kedua grup A. Terakhir Timnas Indonesia U23 akan bentrok dengan Yordania U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium pada 21 April 2023. Jadwal grup A terbilang berat untuk Timnas Indonesia U23 sebab tim Garuda Muda mesti lebih dulu melawan Qatar U23 dan Australia U23, dua negara yang diunggulkan lolos ke babak 16 besar. Erick Thohir pun meminta Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia U23 dan para pemainnya untuk bekerja maksimal di Piala Asia U23 2024. Waktu cukup banyak untuk persiapan, baik itu untuk persiapan fisik, teknik maupun taktik, ujar Erick Thohir. Pelatih Sintayong yang harus bekerja keras untuk membentuk Timnas Indonesia U23 agar makin kuat bisa bersaing di level Asia. Demikian juga dengan para pemain harus bekerja keras ekstra dan memiliki kemampuan kuat untuk terus menjadi lebih baik, ungkap Bapak Erick Thohir.